Komunikasi terus dijaga, banyak berdoa, janganlah lupa kepada Allah kita meminta. Ramadan tiba, corona pun sirna. Sirna nggak kira-kira ya? Nggak apa-apa, nggak sirna asal balik ke tempat asalnya. Kemana itu? Yang bilang bukan saya ya. Masya Allah. Allahu Akbar, malam takbiran, hati bahagia ya, berlinang air mata. Insya Allah puasanya sukses gitu ya, dapat gelar la'alakum tattaqun, yang dijamin pasti bahagia orang yang takwa itu. Punya masalah atau persoalan, Allah berikan solusi untuknya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa, niscaya akan diberikan kepadanya solusi jalan keluar menghadapi persoalan hidupnya. Bahkan diberi rezeki lihat arah yang tak disangka-sangka. Masya Allah. Bukan cuma itu, cahaya kehidupan meneranginya, bisa membedakan al-haq wal batil. Nah, tema itu luas ya. Judulnya anugerah bagi insan yang bertakwa. Cocoknya kalau nanti kita halal bihalal itu. Cocoknya kapan? Nah, supaya takwanya dibawa terus gitu ya. Insya Allah. Nah, puncaknya langsung kita potong kompas. Insya Allah dengan gelar takwa yang kita genggam, kita raih, Allah berikan pada kita nikmat yang tiada bandingan, yaitu menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Malam hari ini sudah kelihatan tanda-tanda wajah-wajah takwa ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Nah, bagaimana ini? Sisa tinggal 2 hari. Ayo sempurnakan. Betul, ini malam ke-29. Ustadz, kemarin udah ada informasi di medsos sangat viral bahwa malam Qadar itu jatuhnya tanggal pas malam 25-nya atau 27. Ini nggak ada lagi sisanya. Siapa bilang? Nggak boleh kepedean, nggak boleh udah merasa dapat gitu. Sempurnakan sampai akhir Ramadan, karena kita tidak pernah tahu doa kita yang mana yang akan dikabulkan Allah. Selagi masih ada momentum, last minute pun tetaplah berdoa agar Allah kabulkan doa-doa kita itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Berdoa sebanyak-banyaknya. Malam hari ini sedikit tidur, banyak minta ampun pada Allah. Di masjid kita bikin i'tikaf di sini. Alhamdulillah. Malam qiyamul lail lagi 2 rakaat, 4 rakaat, 6 atau 8 rakaat, enggak usah pakai witir lagi. Alhamdulillah. Nyambung sahur. Pulangnya kapan? Selesai salat subuh, salat Isra 2 rakaat. Alhamdulillah. Bonusnya pahala haji dan umroh. Tamatan. Sempurna. Jadi kita pengen dapat air mata yang mana? Yang ketiga, air mata kebahagiaan, atau disebut air mata kemenangan bagi orang yang berpuasa. Apa buktinya dia menang? Menang, sukses, gelar takwa digenggam. Apa buktinya? Nanti kelihatan pasca Ramadan itu. Ada 5 karakter ahli takwa itu yang terlihat betul. Sangat beda sebelum masuk Ramadan, menjalani Ramadan, pasca Ramadan. 5 karakter akan menonjol pada diri seseorang ini. Artinya puasanya itu ada atharnya, ada tarbiyah buat dia, ada nilainya. Apa itu? Walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi taqwimi akhlaqi qaimi biha. Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar, niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan akhlak seseorang. Nah, itu 5. Mudah-mudahan 5 ini kita miliki ya. Amin ya rabbal alamin. Apa yang pertama? Dia akan jadi pribadi yang sabar atau disebut as-sabirin. Orang sabar itu luar biasa. Tidak kenal cuaca alias sepanjang waktu, karena memang sabar itu tidak ada batas waktu. Sepanjang hayatnya dia sabar. Ini dia yang mahal. Ini ngomongin sabar aja bisa jam 9 kita. Tapi harus diringkas kan? Nah, apa ringkasannya?
Sabar itu anugerah yang Allah berikan kepada seseorang menjadi pintu surga buat dia. Mana ayatnya? A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salahu min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Itu dia ayatnya. Ada yang tahu Quran surat apa? Hadiahnya umroh. Nanti dibuka ya. Quran surat 13 ayatnya 23-24. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Dari golongan ayah ibunya, pasangan-pasangan hidupnya, suami istri, dan juga anak cucunya atau anak keturunannya. Kemudian di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat cinta, menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan, engkau menjadi ahli surga. Nikmat ya. Nah, jadi sabar itu password jalan masuk ke surga. Rinciannya kita kaji secara khusus, temanya lautan sabar. Apa sih Ustaz lautan sabar? Udah kasih bocorannya. Sabar dalam taat, sabar menghindari maksiat, sabar menerima ketentuan Allah atau musibah. Rinciannya apa? Kita jumpa pasca Lebaran. Insya Allah ya. Itu sabar itu. Saya yakin jamaah yang hadir ini sabar semua. Saya tahu sebabnya kenapa sabar. Karena sudah dapat THR. Betul Bu? Alhamdulillah. Ini saya tambah lagi malamnya, saya kasih THR lagi nih. Tausiah hari Ramadan. Jadi yang pertama, karakternya terlihat menjadi lebih sabar dia. Dalam aktivitas kehidupannya dia bisa menahan diri, tidak memperturutkan emosi atau amarahnya. Inilah latihan yang sukses di bulan Ramadan, yaitu bersikap sabar. Yang pertama ya. Yang kedua, karakternya akan terlihat semakin jujur dia menghadapi kenyataan. Dia jujur dalam ucapan dan perbuatan karena dia memilih teman yang benar dalam kehidupannya. Dia berhati-hati dalam langkah pergaulannya. Sebab memang kalau salah pilih teman, dampaknya mengerikan. Bukan cuma di dunia, tapi sampai di akhirat kelak. Oleh karena itu ada ayat yang menjadi renungan kita. Kalau pengen jadi orang yang benar, orang yang jujur, ambil pesan Al-Quran ini. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa berada di tengah orang-orang yang benar. Siapa itu? Gue banget kali ya. Boleh bilang sendiri tapi untuk motivasi. Tapi jangan depan orang. Gue banget nih, gak usah. Ini orang-orang benar, orang jujur semua nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Di masjid. Di rumah? Kan katakan sejujurnya. Tapi para istri sudah paham dia. Pandai menyikapi situasi dan kondisi. Dia katakan pada suaminya, malam yang indah, pagi yang cerah. Hati bahagia tak pernah resah. Senang dan susah, alhamdulillah. Uang belanja kurang, bukan masalah. Betul Pak? Pernah istri ngomong gitu Pak, istri antum? Ibu pernah bilang gitu gak sama suami ibu? Coba saya ulangi kalimatnya ya. Nanti masukkan ke status ya. Katakan pada suami, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah. Uang belanja kurang, innalillah, masya Allah. Tadi sabarnya udah benar tuh, jujurnya belum berarti. Alhamdulillah.
Bener sih Bu, uang belanja kurang minta tambah, betul itu. Makanya kita akan jadi orang yang jujur benar kalau teman kita juga orang-orang yang benar, bukan orang-orang munafik. Salah gaul bahaya. Allah ingatkan di Al-Quran, ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Tuh hati-hati tuh. Salah milih teman, celaka kita. Teman bergaul, tafadhol. Teman akrab nanti dulu. Harus selektif pilih teman. Jangan-jangan gara-gara seseorang terjerumus karena nggak bisa menolak lagi ajakan dia. Sudah terlalu banyak makan budinya. Dan itu terjadi tuh dalam pergaulan. Nggak enak kalau menolak padahal menjerumuskan. Jadi pasca Ramadan pribadinya makin benar, jujur ucapan dan perbuatannya. Ini karakter yang kedua. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, sukses dia mengarungi bahtera Ramadan dengan puasa yang indah, ikhlas berpuasa, jadilah dia pribadi yang qanitin, yaitu orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Kalau sudah kata taat itu enak. Pokoknya kalau dalilnya benar, Al-Quran dan Sunnah, dia katakan apa? Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa pikir-pikirna. Ada nggak yang begitu? Nggak ada yang di sini mah. Alhamdulillah. Sebab percuma kalau pikir-pikirna, berarti nggak yakin dengan ayat Allah. Padahal dalilnya sudah terang benderang tuh ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Quran surat semuanya hafal ini harus. Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat nomor 31. Jaminan itu. Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai aku, kata Allah, cinta padaku, ikut ittiba pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya akan diberikan dua jaminan, dua keutamaan. Satu dicintai Allah, yang kedua diampuni oleh Allah. Yang kita butuhkan cuma itu sebenarnya. Dicintai Allah dan diampuni Allah. Karena kalau sudah dua hal itu kita genggam, jaminan kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ini ringkasnya ya, taat bagaimana nanti kita luaskan dalam kesempatan yang lainnya. Tapi pastikan amalan-amalan kita sudah ada landasan ilmunya. Nggak ragu lagi. Kalau ragu tinggalin. Dak mayar buka ilama layar buka. Tinggalkan perkara yang ragu pada sesuatu yang kau nggak ragu. Alhamdulillah. 3, si 2 lagi ya. Saya menyesuaikan waktunya aja ini. Kemudian yang keempat, alhamdulillah tarbiyah Ramadannya sukses. Makin peduli, menebar kepedulian pada siapapun. Maka dia menjadi orang yang mudah mengulurkan tangan atau disebut al-munfikin. Gampang berinfak di jalan Allah karena dia faham manfaatnya, pahalanya dan pintu husnul khotimah. Salah satu di antaranya lewat sedekah. Panitia sudah menyiapkan waktunya untuk menyampaikan kepada para mustahik dari para muzaki ini. Alhamdulillah ya. Tahun ini alhamdulillah Ustaz, zakat mal saya 25 juta. Alhamdulillah. Sebab tabungannya 1 M. 1 M itu zakatnya 25 juta. Jangan dikurangin. Kalau dikurangin persoalan itu. Masih belum cukup. 25 juta kalau dia punya uang 1 M, nggak punya hutang lagi. Ya, Ustaz punya hutang 500 juta, berarti masih 500 juta kan? 12,5 juta, alhamdulillah. Inilah cara yang indah untuk kita mendapatkan berkah dari Allah. Karena asbab kita peduli, mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan pada diri kita. Lewat apa? Rizki yang Allah berikan itu. Maka Allah menjanjikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa khairu razikin. Apapun yang kau infakkan Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran surat Saba, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Akhirnya kita semua dididik menjadi orang yang suka mengulurkan tangan, alias tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah.
Yadul ulya khairun min yadis sufla. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan latihannya sudah, pasca Ramadan tinggal lanjutin tuh. Di bulan Ramadan kita cari-cari siapa yang kita kasih takjilan ini, siapa yang mau kita kasih sedekah ini. Di luar Ramadan lanjutkan. Masya Allah. Jadi nanti tiap ada jamaah yang sholat zuhur di sini ada makan siang gitu. Alhamdulillah. Ada contohnya, nggak usah sebut nama masjidnya ya. Ada, insya Allah, terutama hari Jumat. Jumat sudah di sini ya. Jumat berkah sudah kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini yang keempat ya. Kemudian yang terakhir yang kelima. Udah setengah jam loh. Nah, yang kelima ini seorang yang betul-betul dia bisa memaknai lezatnya beribadah di bulan Ramadan yang tidak akan lepas dari kekurangan, maka dia semakin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga taubatnya. Al-mustaghfirin, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ibadah kita masih kurang, ya minta ampun pada Allah. Nggak usah berpikir kemarin udah selesai Lailatul Qadarnya, nggak usah. Fokus saja sampai usai berakhir bulan Ramadan ini. Nikmati zaman ibadahnya, ya. Karena tamu yang satu ini kalau sudah pergi, nggak tahu kita masih jumpa nggak tahun depan. Beda dengan tamu individual. Kalau kita punya kawan lama sekian tahun tak jumpa, katakan 30 tahun, dan itu terjadi. Ada kawan 35 tahun baru ketemu lagi. Kejutan, nggak disangka-sangka, entah dapat dari mana, dia sampai di rumah kita, dia ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Ya Allah, sahabat lama, kita jamu dia berapa? 3 hari. Setelah 3 hari kita ingat sunnahnya. Oh, kalau sahabat karib ini seminggu, kita tambahkan 4 hari. Mau dia, kita beri hidangan lezat istimewa kepada dia kan? Itu kalau individu atau makhluk. Tapi kalau Ramadan nggak bisa diperpanjang, berakhir sudah. Maka keutamaan yang tersisa ini jangan sampai disia-siakan. Menit saya katakan tadi, bahkan detik kita nggak tahu di mana doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita sama, semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang najih, Ramadan yang sukses, maghfur, dosa-dosa kita diampuni. Sebagaimana surat cinta Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orangnya yang puasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau ganjaran dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Tambah lagi satu dalilnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang menegakkan qiyam Ramadan dengan penuh landasan iman dan mengharapkan ridha Allah, diampuni dosa yang telah lalu. 2 paket istimewa itu, koma dan soma, soma dan koma. Nah, mudah-mudahan renungan Ramadan akhir pada malam hari ini, besok masih ada, insya Allah ada manfaatnya. Dan yang paling penting, karakter takwa, ingat baik-baik. 1, harus jadi orang yang semakin sabar, as-sabirin. 2, harus jadi orang yang semakin jujur benar, as-sadiqin, jujur ucapan dan perbuatan. Yang 3, al-qanitin, semakin mentaati apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ingat surat cinta Allah dan surat cinta Rasul, lihat pesan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang 4, al-munfikin, mudah berbagi, mengulurkan tangan, menebar kepedulian. Kata syair ya, bunga mawar memang berduri, namun indah dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun berada. Bilang, itulah saya gitu. Insya Allah. Dan terakhir, teruslah mohon ampun pada Allah, karena kita manusia yang lemah tak berdaya, pasti banyak khilaf dan salah. Seperti kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, semua bani Adam itu pasti punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, pasti manusia punya salah, tapi yang paling baik adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam di Ramadan selama sebulan kita sudah dilatih sedikit tidur, banyak minta ampun, maka lanjutkan, karena itu amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun.
mereka itu sedikit memicingkan matanya dan banyak mohon ampun kepada Allah. Quran surat Ad-Dariyat surat yang ke-51 ayat 17-18. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ingat, 2 hari tetap berpacu dalam masih melodi juga. Cumananya ini. Berpacu dalam ibadah, berpacu dalam tilawah. Terakhir masih ingat nggak? Masih ingat ikrarnya nggak? Kita suami istri, keluarga, anak, sahabat. Apa ikrarnya? Sehidup sesurga. Amin ya robbal alamin.